Ibadah syukuran lepas tahun dan sambut tahun baru 2025 Negara Federal Republik Papua Barat, oleh Presiden Forkorus Yabo Sembut bersama jajaran kabinetnya pada 10 Januari 2025 di Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat, yaitu Kertosari Sabron Yaru Sentani Barat, Kabupaten Jayapura pukul 11.20 waktu Papua. Dalam ibadah syukuran yang dipimpin oleh Pendeta Yunus Yabo Sembut mengatakan, kita harus bersyukur atas segala hal, yaitu buruk maupun baik kita tetap bersyukur kepada Tuhan, pesan Pendeta Yunus dalam ibadah lepas sambut itu. Setelah akhir ibadah lepas sambut itu, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus dalam sambutannya mengatakan, negara NFRPD dimasukkan lewat hukum dan keluar juga harus melalui hukum. Untuk itu di tahun 2025, kita akan menata dan meningkatkan setiap struktur pemerintahan dalam kabinetnya sampai ke negara bagian. Yang belum kerja kita akan kerja sampai di tingkat daerah. Kita juga akan evaluasi bersama Dewan Nasional Papua untuk membuat undang-undang pemerintahan negara bagian dan daerah, kemudian undang-undang kepolisian, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Federal Republik Papua Barat tahun 2011 pada Kongres Papua III. Yaitu, perjuangan secara damai untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Roadmap Kemerdekaan NFRPD tahun 2017-2018. Yang pernah sampaikan kepada pemerintah Indonesia juga. Untuk itu, program kerja, nanti ada surat instruksi Presiden yang akan disampaikan secara terstruktur dan juga tembusan kepada negara Indonesia secara tertulis. Menurutnya, berdirinya suatu negara itu ada syaratnya. Berdasarkan konferensi Montevideo. Yaitu pertama, mempunyai rakyat yang permanen. Kedua, mempunyai wilayah tertentu, dan ketiga, mempunyai pemerintahan. Keempat, mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Sehingga, NFRPB sudah memenuhi syarat pertama, kedua dan ketiga. Secara de facto, dan secara de jure-nya sedang dikerjakan, yaitu penawaran melalui proposal perundingan pengakuan kedaulatan negara Federal Republik Papua Barat, oleh negara Republik Indonesia. Sudah 3 kali ditawarkan, dan proposal pengakuan negara Federal Republik Papua Barat ke negara-negara lain seperti Vanuatu, Belanda, Pacific Island Forum, ACP, MSG, dan Dewan HAM PBB sudah dilakukan. Untuk itu, kita di tahun 2025 program target kita adalah membenahi struktur pemerintahan negara Federal Republik Papua Barat secara konsisten. Karena, kita sudah bangun hubungan komunikasi dengan Dewan HAM PBB, Belanda, ACP, Vanuatu, MSG, dan FIF. Sambil kita melengkapi beberapa kriteria yang disyaratkan. Untuk itu, Presiden Forkorus dengan tegas meminta kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera tarik militer yang melakukan konflik pelanggaran HAM di tanah Papua demi kemanusiaan, dan hentikan investasi baru masuk merusak hak-hak milik rakyat sipil, dengan sewenang-wenang di atas tanah Papua. Dan meminta kepada Presiden Subianto, agar segera membuka diri untuk melaksanakan proses perundingan dengan negara Federal Republik Papua Barat, seperti yang berkali-kali ditawarkan oleh negara Federal Republik Papua Barat dalam bentuk proposal perundingan. Selain itu, Presiden Forkorus menghimbau kepada seluruh komponen perjuangan bangsa Papua, dan seluruh elemen masyarakat Papua untuk mendukung negara Federal Republik Papua Barat. Yang telah dideklarasikan pada Kongres Papua III secara terbuka, dan direstu oleh pemerintah Indonesia melalui Dirjen Otonomi Daerah. Negara Federal Republik Papua Barat, program kerja dalam artian grand design atau blueprintnya sudah ada dalam roadmap kemerdekaan negara Federal Republik Papua Barat yang kita sudah buat dan tetapkan pada tahun 2017 dan 2018, yang mana kita sudah kerjakan dan pemerintah Indonesia sudah kita beritahukan roadmap ini. Di tahun 2025 ini kita tetap bekerja berdasarkan roadmap kemerdekaan negara Federal Republik Papua Barat yang disusun pada tahun, terus menatakan struktur pemerintahan negara Federal Republik Papua Barat, baik dari pemerintahan sipil maupun di
organisasi kepolisian, organisasi ketentanan, itu juga kita akan evaluasi, dan yang masih kurang kita perbaiki, kita tingkatkan. Kemudian yang sudah ada kita lanjutkan penataannya ke depan tingkat pusat sampai ke tingkat wilayah negara bagian dan regensi. Itu kita akan kerjakan lagi, teruskan. Kemudian dari sisi kepolisian juga ada penataan tahun 2023 dan juga dari 2022 dan sebelumnya dari 2012, yaitu 2012 kita untuk mengerjakan satu syarat yang disebut dalam konvensi Montevideo, yaitu bagian D, menjalin hubungan dengan negara, kerjasama dengan negara-negara lain. Dan kita mulai dari Indonesia. Jadi di dalam konvensi Montevideo ada 3 syarat untuk suatu bangsa mendirikan sebuah negara. Yaitu syarat pertama, mempunyai rakyat yang permanen. Kedua, mempunyai wilayah tertentu. Ketiga, mempunyai pemerintahan. Dan keempat, itu mempunyai kemampuan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Saya sendiri sebagai presiden 2023-2024 melakukan komunikasi dalam bentuk koresponden baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan ACP, itu 2023 sampai 2024, dengan Vanuatu, pertama dari Vanuatu, habis itu dengan pemerintah Belanda lewat Duta Besar NRPP di Belanda, kemudian lanjut ke ACP, kemudian ke Dewan HAM PBB, juga mengantarkan roadmap kemerdekaan negara Federal Republik Papua Barat dengan proposal perundingan. Itu yang kami lakukan sambil menata struktur. Dan ini kita akan masih tetap di situ. Kita konsisten tetap di roadmap dengan kerja-kerja dengan tujuan untuk mendapat lejur dari pemerintah Indonesia. Apakah nanti di zaman Prabowo ini Prabowo bisa berunding secara bilateral dengan kita atau tidak, tapi kami akan lanjutkan koresponden dengan MSC, BID, dan juga dengan gereja-gereja di Pasifik, LSM di Pasifik, dan juga ACP, Dewan HAM PBB. Kita akan lanjutkan juga dengan pemerintah Belanda yang kita sudah komunikasi lewat kantor Kementerian Perdana Menteri di Belanda. Ke Dewan HAM PBB itu 2022 dengan 2023 itu ya, ini karena sudah ini saya bilang mereka, khususnya Dewan HAM PBB, mereka bilang kamu sudah benar, tinggal kamu cari salah satu negara anggota PBB, dengan itu baru kamu ke PBB. Itu dari Dewan HAM PBB begitu. Jadi kami sedang melakukan lebih-lebih itu. Dari ACP juga sama.
Mereka sudah terima, mereka bilang nanti mereka kontak. Saya minta sebagai sesama manusia kepada Prabowo, kami duduk berunding karena kami sudah memenuhi syarat negara federal untuk pengakuan dan peralihan kedaulatan. Tidak usah lagi dengan perang. Perang itu tidak baik. Mengapa? Juga tentara Indonesia mati, orang Papua mati, gerilyawan mati, topen-topen mati. Terus anak istrinya siapa yang piara? Janda siapa yang piara? Ini kan persoalan. Sebagai pemimpin dunia, saya serukan seluruh dunia, kita hentikan perang. Tidak boleh lagi ada perusahaan-perusahaan asing, ini terakhir ya, kepada Presiden Prabowo dengan menteri-menterinya, DPR Republik Indonesia, DPD Indonesia, MPR. Saya sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat hari ini tanggal 10 Desember Januari 2025 dengan tegas menolak dan melarang. Tidak boleh ada lagi pengambil alihan tanah-tanah masyarakat adat dengan hutannya, dengan tambangnya, dan juga dengan hasil lautnya. Tidak boleh ada lagi pengusaha-pengusaha baru yang masuk. Hutan yang baru jangan dibuka, tambang yang baru jangan dibuka. Tidak boleh. Kita berunding dulu. Setelah berunding, pengakuan dan peralihan datang, baru kita kerjasama sebagai dua negara. Untuk sekarang tidak boleh lagi. Freeport yang ada silakan jalan, BP yang ada silakan jalan, Disorong yang ada silakan jalan. Yang baru tidak boleh masuk. Ini tegas. Dan saya minta seluruh rakyat, semua komponen perjuangan Papua Merdeka, baik itu UMP, TPNOPM, WPNC, WPNA, BPIA, semualah Dewan Gereja Papua, Persekutuan Gereja-Gereja Papua, semua gereja-gereja berbagai dominasi gereja dan Dewan Adat Papua, seluruh LSM, pengacara-pengacara hukum, dengan itu hukum negara federal, untuk solusinya hanya pengakuan dan peralihan kedaulatan untuk mengakhiri pelanggaran HAM dalam berbagai bidang di atas tanah Papua. Tidak ada solusi lain yang permanen. Solusi permanen adalah pengakuan dan peralihan kedaulatan dari NKRI kepada NRPB atas wilayah mantan kolonial Nederlands di dunia. Kami tidak rebut wilayah Hindia Belanda. Kami deklarasi atas wilayah Papua Belanda yang namanya Nederlands di dunia, yang ditetapkan oleh Parlemen Belanda tahun 1951. Jadi kami tidak merebut wilayah NKRI yang namanya Nederlands East Indies. Saya kemarin deklarasi di laporan Sakus itu wilayah Nederlands New Guinea, Dutch Papua atau Papua Belanda. Itu wilayah sah NRPB. Karena itu harus melakukan kedaulatan wilayah Nederlands, mantan kolonial Nederlands nantinya kepada saya, kepada negara federal. Seperti Nederland Antillen dengan Suriname, mereka sudah merdeka kan? Itu juga penjajah, hanya Belanda ya. Kalau Indonesia bilang merdeka atas jajahan Belanda, ya kalau itu kok ambil Suriname lagi dengan Antillen, kenapa tidak ambil itu? Mereka juga beda. Papua Barat juga beda, namanya Nederland di dunia. Sudah dipisahkan dengan adanya KMB, Belanda tidak serahkan, Belanda tingkatkan status 51 menjadi Nederlands di dunia, berpisah dari Nederlands East Indies. Sah, secara hukum kolonial sah. Jadi kami bukan lagi bagian dari Hindia Belanda. Kami 51 sudah bagian dari Nederlands di dunia, provinsi terjauh di bawah kerajaan Belanda tersendiri. Karena itu wilayah kami, Nederlands, wilayah hukum NRPB adalah wilayah mantan kolonial Nederlands di dunia, bukan wilayah Nederlands East Indies. Begitu. Kami berunding untuk kembalikan wilayah ini